Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mata kuliah pengendalian dan penjaminan kualitas. Untuk sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Irwanto Dan saya jadi awal Iskandar. dan materi akan saya baca dengan jadi awal Iskandar. Sejarah quality control. Sejarah quality control setelah Perang Dunia II 1939 sampai 1945 pada saat kekalahan Jepang atas Amerika. Tahun 1945 Jepang mengalami kekalahan perang dengan Amerika. Penyebabnya adalah Amerika dengan yang besar dan mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan dengan Jepang. Jepang menjajah basis militer Amerika terutama untuk memperbaiki peralatan tempur Amerika. Disinilah awalnya Jepang kemudian belajar mengenai quality control. Tahun 1956, Deming, seorang ilmuwan dari Amerika, diundang datang ke Jepang untuk memberi kuliah mengenai quality control. Tahun 1960, Jepang mulai mengadopsi dan menerapkan quality control pada industri-industrinya. Total quality control (TQC) adalah sistem manajemen yang dinamis yang mengikutsertakan seluruh anggota organisasi dengan penerapan konsumen dan teknik pengendalian kualitas untuk tercapainya kepuasan pelanggan dan mengejarkannya. Dasar total quality control adalah mentalitas kecakapan dan manajemen partisipasi dengan sikap mental yang diutamakan kualitas kerja. 2.3 Mentalitas dasar total quality control. A. Kerjasama dan partisipasi agar karyawan mengetahui cara-cara dalam membangun sikap mental dasar di lingkungan pekerjaan masing-masing. Tujuannya: 1. Berorientasi kepada tanggung jawab kelompok. 2. Bersedia membuat lebih berpartisipasi dalam bidang yang berhubungan. 3. Menciptakan kesadaran kelompok. Yang dimaksud dengan mutu atau kualitas adalah: 1. Disesuaikan dengan permintaan. 2. Sistemnya adalah pencegahan sejak awal dikerjakan dengan benar. 3. Standarnya adalah harus tidak ada kesalahan. 4. Prinsip-prinsip kualitas. 1. Kepuasan pemakai jadi berorientasi pada pemakai bukan pada standar. 2. Mencakup kualitas dari semua jenis pekerjaan. 3. Merupakan tanggung jawab setiap orang sehingga sejak awal harus dilaksanakan dengan benar. 2.5 Pengertian kualitas mencakup: 1. Produk orang dan aktivitas. 2. Biaya. 3. Pengiriman. 4. Kesalahan. Dan 5. Moral. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Irwanto. Selanjutnya, tujuan pelaksanaan pengelolaan mutu. Pengendalian mutu terpadu adalah suatu sistem yang efektif untuk mengintegrasikan usaha pengembangan kualitas, pemeliharaan kualitas, dan perbaikan kualitas atau mutu dari berbagai kelompok dalam organisasi. Tujuan pelaksanaan pengelolaan mutu: 1. Pencapaian kebijaksanaan dan target institusi secara efisien. 2. Memperbaiki hubungan manusia serta mutu barang dan jasa. 3. Meningkatkan moral, prakarsa, kerjasama, dan karyawan. 4. Pengembangan kemampuan tenaga kerja. 5. Peningkatan produktivitas dan profitabilitas usaha. Manfaat pelaksanaan pengendalian mutu: 1. Bagi karyawan, meningkatkan kemampuan karyawan dalam melihat, mengenali permasalahan, dan mencari alternatif pemecahan. 2. Meningkatkan kemampuan komunikasi dan partisipasi dalam kelompok kerja. Membiasakan berpikir secara analitis dengan menggunakan teknik quality control. Meningkatkan daya kreativitas. Meningkatkan kepercayaan diri. 2. Bagi institusi, untuk mengembangkan institusi melalui akumulasi gagasan-gagasan perbaikan, untuk meningkatkan daya saing barang atau jasa yang dihasilkan, untuk memperbaiki hubungan institusi dengan karyawan, untuk memperbaiki partisipasi semua karyawan dalam membantu terwujudnya tujuan institusi. 3. Bagi konsumen: 1. Untuk konsumen akan memperoleh barang atau jasa yang bermutu baik. Konsumen akan mendapatkan kepuasan barang atau jasa tersebut. Konsumen akan memperoleh barang atau jasa yang
konsumen akan menerima barang sesuai dengan pesanannya, pemerintah akan mendapatkan pajak. Sistem-sistem manajemen quality control. Sistem manajemen quality control meliputi apa yang dimaksud dengan sistem manajemen, kebijakan manajemen, proses kerja, gugusan TGC, tujuan gugusan kerja TGM, dan program TGM. 1. Yang dimaksud sistem manajemen untuk mengetahui pengetahuan atau konsep standar dan sistem manajemen seutuhnya, dapat memilih cara penerapan yang paling tepat dan efektif. Sistem manajemen memiliki 3 tingkat aktivitas sesuai dengan struktur piramidal organisasi, dan setiap jenjang memiliki tugas membantu penerapan TGC sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kebijakan manajemen, dukungan dari manajer puncak dalam menetapkan kebijakan dan memberi pengarahan. Dukungan dari manajer menengah untuk berperan serta dalam TGC. 3. Proses kerja gugus TGC. 1. Pengajuan masalah. 2. Analisis permasalahan. 3. Mencari pemecahan masalah. 4. Presentase pada pihak manajer, serta manajer akan meninjau penelusuran atau minta tindak lanjut dari presentasi yang dimaksud. Pemecahan masalah yang dilakukan oleh plan do check and action. Pemecahan masalah TGC dilakukan dengan plan do check and action yang dijabarkan menjadi 8 langkah. 1. Menentukan prioritas masalah. 2. Menjelaskan mengapa masalah itu diprioritaskan. 3. Mengenali status masalah. 4. Susun langkah-langkah perbaikan. 5. Melaksanakan langkah-langkah perbaikan. 6. Periksa hasil perbaikan. 7. Mencegah terulangnya masalah. 8. Menggarap masalah selanjutnya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau yang kurang jelas, mohon dimaklumi atau silakan komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum